nama gue. Namanya siapa ya Mbak? Namaku, aku Dewi. Dewi. Dewi Wulan. Ya, akrabnya ya sih disapanya Wulan. Oke, Mbak Dewinya datang dari mana? Indramayu. Indramayu. Halo Indramayu. Indramayu lo gitu ya. Sira kepriben kabare gitu ya. Ya, begitulah kami saya orang Sunda, Jawanya dikit-dikit Oke. Udah dikata belum serta single nanti di luar sana? Ada single parents. Single parent. Oh, Yang mau single daftar boleh, yang mau daftar daftar. boleh. Siapa yang mau daftar? Ya Allah lu, kamu dipromosiin Siapa tahu kemarin lagi shoot ini dapat loh. Iya kan? Jangan sebutkan. Ya, shoot ini. Halo, terus udah berapa lama di sini? 11 tahun. Ya, bareng inilah sama-sama. Duluan kali ini. Iya. Sebelum kesini di Indonesia apa tuh kerjanya? Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga aja. Sama apa? sama ya ngurus anak lah. Mungkin kerja di pabrik. Enggak. Saya mutlak Ibu ibu rumah rumah tangga. tangga. IGT. Terus kenapa kepikiran mau datang kerja ke sini? Iya karena pengen membantu lah suami. Mulanya kan kita belum bisa ya. Ya. Jadi kepengennya itu gimana nih buat keluarga kita supaya ada membantu kemajuan ekonomi. gitu kan, membantu ekonomi gitu kan. So, anak saya waktu itu baru umur 18 bulan loh. Oh, my God. 18 bulan. Masih 18 nyusu. bulan. Saya baru bisa ngomong mama kayak gitu kan. Lagi lucu-lucu. Kayaknya hampir semua itu anak gue udah waktu itu berapa ya? Yang paling botot, udah 2 tahun. Oh iya. Terus udah gitu ya kita niatnya baik ya, tadinya mau kerja pengen bantu suami gitu kan. Terus pas yang paling sedih itu kepenampilan ya Allah. Kenapa tuh? Aduh, kita Gimana ya ninggalin anak kayak gimana lah, anak masih kecil banget gitu kan. Itu kayak aduh nggak tega lu juga sama Emang dia kan. 18 bulan udah nggak nyusu lagi ya? Udah dia umur 1 tahun ya dia berhenti sendiri karena dia sakit. Oh, bisa. Kirain bisa. Enggak, aku nggak tega. Emang nggak ada planning gitu buat Nggak ada kesini? planning lah. Terus karena ya keadaan ekonomi kita kurang baik lah ya. Ya aku ngusulin sama suami. Tadinya suami nggak ngizinin sih. Terus lama-lama aku bujuk lah untuk kebaikan keluarga kita gitu. Terus yang rencana mau datang ke sini diajak teman atau direkomendasi teman atau memang? Aku tanya-tanya. Kebetulan suaminya keponakan aku itu kenal sama sponsor gitu kan. Terus aku didaftarin kan. Katanya kalau kerja ke Singapura lebih mudah gitu kan. Nggak kayak yang ke Taiwan, ke Hong Kong itu kan lama katanya ditampung ya. Ya alhamdulillah sih aku jalan kayak 2 bulan lah terus Langsung terbang. langsung terbang. Iya lo jarang juga sih, biasanya sampai ada yang berbulan-bulan kayak Iya. kemarin siapa tuh yang kita interview? Sukarti ya. Dekati betul. Ya, berjam-jam juga. Terus Iya. anaknya sekarang udah umur berapa ya? Berarti Sekarang udah masuk SMP. masuk SMP. Iya. Sudah Hai Dennis. Hai Denis, Ini mamanya nih. Hai. Terus gimana masih dengan suaminya? Udah bisa. Sekarang udah jadi mantan. Itu panjang lah ceritanya. Lain kali lah. kali ya. Nggak Berarti apa-apa. ini umur 1 tahun 8 bulan ditinggal. Terus Iya. siapa yang jaga? Mama. Mama. Oh, berarti sepenuhnya nenek dia Iya. gitu. Tapi karena nih otomatis kan 1 tahun 8 bulan sudah berpisah dengan ibu. Tapi kan kontak batin itu kan maksudnya agak renggang. Jadi komunikasi sama anak sekarang ini baik atau gimana? Ya kadang-kadang kita kayak orang asing ya sama Iya. anak sendiri. Pertamanya itu pas aku habis kontrak kerja yang 2 tahun itu ya aku pulang terus dia nggak kenal aku loh saya. Iya pasti lah. Dia malah ngumpet ke Malah- belakang malah neneknya kan itu siapa katanya gitu kan. Terus kata mamaku ya itu loh mama kamu. Bukan katanya gitu ya Allah sedih banget. Oh, no. Ya terus ya aku cuma dikasih cuti 10 hari sama itu ya di dokter sana itu kan. Terus aku izin lah waktu itu kan masih sama ya sama suami masih baik baik hubungannya. lah. Terus aku minta ke dia
aku harus nyambung kontrak. Istilahnya gini loh saya, kalau kita nggak nyambung ya, kita kerja 2 tahun kan. Iya, Dulu potongan itu gajinya. potongan agent 10 bulan kan. Wow, ternyata dia lebih lama. Ini loh. Nanti dia cuma terima gaji setahun 2 bulan, Iya, setahun 4 setahun bulan. Setahun 4 bulan udah gitu dulu ya, Setahun 2 gajiku bulan, ya. $320 only. Masih kecil. Kecil banget. Iya. Dia lebih lama, lebih kecil juga. Iya, gitu. sekarang kenapa aku pengen nyambung lagi? Kenapa enggak, istilahnya enggak cuma sekali aja? Soalnya gini, ibarat Perjuangannya ya. kita mikirnya gini loh say, ibarat dagang ya, aturan kita kalau kata orang Sunda mah ngambil bati ya say. Iya, ambil untung. Ngambil untung, kita nggak kerja gitu loh, stop di situ. Jadi uang kita, kerja keras kita itu cuma untuk agensi kan. Jadi aku nekatnya untuk nyambung lagi. Karena Iya. kenapa ya, setahun 4 bulan belum balik lagi modal, ya kan? Iya kan? Mungkin ada juga yang maksudnya punya hutang atau gimana, belum kelunas kali. Belum. Iya, ini kali ya. Jadi lo kalau misalnya setahun ya lo cuma dapat setahun, belum tentu lo full lo balik bawa duit setahunnya itu. Iya, Karena iya, kan ada betul, juga. betul. Jadi kalau bisa ya nambah lagi 2 tahun gitu. Jangan sampai lo cuma kangen sama anak, tapi lo harus mikir, oh iya nanti kalau saya pulang bawa duitnya cuma sedikit, tapi kalau saya nyambung lagi saya bisa nyimpan lagi buat hasil 2 tahun lagi. Iya, iya, karena bukan kita egois ya, Iya. istilahnya nggak mementingin keluarga gitu, Iya. karena kita mikirnya itu ke situ loh. Iya. Terus kan mungkin kalau laki-laki kan mikirnya lain lagi. Iya. Kita kan tahu sendiri, kita Iya, pertama biasanya kali, sih fakta kalau bercerai pasti wanitanya fokus ke masa depan anak. betul. Kalau laki-laki ya Ya. istilahnya apalagi ya Laki-laki. udah punya yang lain, udah punya Aduh, yang baik, punya yang lain. punya istri yang Jadi baik. sekarang anak. udah nikah lagi? suami udah punya lagi anak ya. Sekarang istilahnya dia anak setelah istilahnya udah menikah lagi lah. Ya enggak. Oh, anak gue ini sudah sebesar apa? Oh, anak gue ini butuh Berarti apa? berarti mantan Belas. lu Belas. memang totali lepas tangan. Lepas. Ya, udah ngomong lihat gitu, udah maksudnya datang ke rumah lo gitu, Nggak ke ada, rumah nggak lo ada, gitu, nggak ada, nggak ada. masih atau Nggak masih tahu gimana anak lo gitu. Enggak ada saya. Jadi Ih gila lu, gue merinding lo bener lo. jadi sejak Iya. kecil Nah, sampai ini. besar mantan laki lo nggak pernah jumpa anak lo. Nggak pernah. Dulu istilahnya tahun kemarin lah ada lewat lah ngejenguk orang tuanya lah mungkin. Itu sebelum ke rumah orang tuanya itu kan Lewatin aku lewatin pas kan. bayi gitu loh, Itu mama. dia nggak kepikiran, oh anak gue ini tinggalnya di sini. Udah kayak apa sih dia? Enggak. Ini ya kalau gue mau jahat ya istilahnya ya, itu kan seorang bapak itu berkewajiban ya Iya. untuk anaknya lah. Nggak usah tiap Bulan. bulan lah istilahnya gitu. Tanya Ini kabar gitu ya. anak dari mulai masuk SD sekarang udah SMP itu satu sobek buku pun dia nggak, kasarnya ya Iya, nggak. itu yang kemarin kita bilang, nggak ada namanya Nah. bekas anak itu nggak ada. Oke. Bekas suami, bekas istri ada. Tapi nanti kalau udah Nanti anak jangan itu nyesel gimana? ya, pokoknya enggak jadi nyesel, lu buktiin maksudnya ibarat kata gini, lu bisa, lu sanggup lihat lu jadiin anak lu, jangan sampai lu nyesel nanti giliran anak lu udah sukses lu baru ngaku anak. Terus anaknya masih banyak ya? Bukan. Terus anaknya lupa Anaknya gitu, terus anaknya lupa sama lu gitu, nanti giliran lu tua lu nyari anaknya gitu. Nah, itu. Nanti kan kalau Biasanya, misalkan ya iya. suatu saat dia udah tua ya, Uh-huh. anaknya ini dewasa gitu kan. Nanti suatu saat mereka itu nyari lah anaknya. nyari. Terus dia udah tua nggak bisa apa-apa lah disangkogin lah Iya. ya anaknya. Ini bapak lu gitu kan. Terus kalau anak aku misalnya ragu ya nggak mau nerima dia, nanti dia dicapnya itu anak durhaka kan. Nanti Iya. dicapnya itu Pasti kalau ya. nggak ada bapak lu nggak ada Nggak lu. ada lu. Tapi gimana dulu bapaknya awalnya gitu Cuma kan. gini, anak lu kenal nggak sama bapaknya? Atau cuma kenal gitu Karena aja? mungkin ya kenal lah. Tahu muka, Kadang-kadang kan sama. kalau dia bilang, aku bilang Denis, kalau Denis kangen bapak, lihat aja itu apa, ngaca aja kan mukanya sama, gitu kan. Ya gimana ya? Tapi kan namanya gini ya. Berarti dia komunikasi sama bapaknya nggak bagus lah. Enggak, sampai kontak teleponnya aja dia nggak punya loh. Istilahnya apa-apa ya yang didaftar itu selalu atas nama papa aku, kakeknya Oh, dia lah kakeknya. gitu kan. Oh. Jadi tapi di akta
nama suami lo? Nama suami, tapi sekarang udah pindah lah, sudah jadi- bawa jadi kuasanya orang tua aku. Jadi, Sebab jadi akunya kayak nggak gue ada dia, gitu. kayak- Iya, karena mungkin dia kan dari kecil langsung udah ini kan, udah langsung lepas tangan. Iya kayak gue punya jadi akte anak gue nomor 2 sama nomor 3 itu nggak ada nama bapaknya, jadi cuma nama gue. Iya, iya mau gimana? Cuma nama gue. Ya kalau Berarti di sini udah berapa tahun? 11. 11 tahun. Wow. Nah, kita ini dulu ini Satu blok ya? satu blok, satu kondo, Satu kondo. belum ketemu. Dia waktu itu dia jadi orang tua Iya. gitu. 11 tahun di sini berarti udah cukup lama ya. Iya. Apa aja sih yang dihasilkan? Sudah sukses, Sudah sudah membesarkan anak. iya bantuan seorang Sudah bisa laki-laki. menyekolahkan anak ya, yang lainnya alhamdulillah istilahnya nggak susah-susah banget lah. Susah banget ya. Setidaknya bisa mandiri ya, tanpa mengharapkan bantuan. orang Walaupun lain. saya single parent, saya nggak pernah ngeluh. Loh, jangan loh, jangan salah loh, sekarang ini banyak single parent yang single parent sukses gitu. Karena kenapa? Mereka udah belajar dari pengalaman Iya, sebelumnya gitu kan. Kalau cari laki-laki mah senang aja. Iya. Nah, apalagi cuma hanya maksudnya Buat laki-laki yang hanya buat senang aja, apalagi zaman sekarang kan. Cuma yang maksudnya single parent yang betul-betul tulus, yang betul-betul mau bertanggung jawab untuk anaknya itu susah loh. Jadi bangga dong jadi single parent, walaupun single parent tapi gue berhasil besarkan anak gue tanpa harus mengemis ke mantannya kan. Iya. Betul banget kan? Karena banyak perempuan sukses, makanya jangan Amin. jangan takut. Lu satu ya, lu Ada satu dan planning mau gue nikah 3. lagi nggak? Aduh, belum tahu. Soalnya gimana ya, saya masih pengen kerja lah. Nggak mau jadi janda 2 kali. Lu kalau mau kawin, menikah lagi kabarin. Kamu Oh, sure. Ya, tapi di depan kita juga ada tuh mungkin calon janda. Parah lu, parah. Yang jadi pertanyaan, kenapa ya setiap orang yang sudah punya anak cerai rata-rata anak ikut ibunya gitu kan? Kok nggak ada yang ikut bapaknya ya, karena Tergantung sistem sih. juga sih menurut gue sih ya, sistem Kebanyakan di Indonesia sih ya masih lemah buat perempuan. Jadi apa sih ya, Iya. harusnya government itu bikin peraturan. Kalau lo pengen ceraiin anak, pengen ceraiin istri, ya minimal lah istilah kata 70% Iya, harta enggak, lo gitu. buat anak sama istri lo. Enggak, cuma kadang-kadang kan di pengadilan nih istri Iya, menang udah diketok, cuman kan satu suami- anak, tapi terus biaya berbulannya. Tapi suaminya nggak, biaya tetap aja nggak ada, Iya, makanya nggak ada hukuman. Iya, maksudnya bikin kayak apa sih ya, kayak rule gitu. Jadi misalnya suami udah gak ngasih nih, misal udah gak ngasih 1 bulan masih oke, 2 bulan oke, 3 bulan, jadi istri berhak buat ngelaporin lagi ke pengadilan. Jadi misalnya istri selama 3 bulan gak dikasih nafkah kayak gitu, ya pemerintah harus ngambil tindakan. Kayak misalnya udah ambil aja, tarik aja ke kantor polisi. Gue Gitu. Lu jangan dicerai juga Nggak bukan ada. gue yang tanda tangan loh. Siapa? Bapakku. Wow. Emang Dia boleh? ya sekarang kan aku posisinya di Singapura ya. Oh, dia pakai surat kuasa. Dia tiba-tiba datang ke rumah orang tua aku terus Karena dia mau nikah sama dia. ngangsrogin itu surat talak ya. Bapakku suruh tanda tangan. Terus kan of course lah kedua orang tua aku nolak ya. Karena kan bukan urusan mereka, itu urusan antara aku sama suami lah. Terus kata suamiku itu gak usah nunggu dia lah, istilahnya saya sudah talak dia mau istilahnya mau ngalor mau ngidul mau kemana saya nggak akan ikut campur urusan saya gitu kan. Tapi yang jadi masalahnya kok bisa gitu kan, tega Iya. gitu kan. Kita itu kerja, lu tau sendiri kan dulu Singapura ya lu nggak ada mode, nggak ada apa. Gua kerja sama Ama ini dia taunya. Iya. Gua 3 tahun setengah makan Maggi mie, tau nggak? Oh Iya. no. Dia sampai aja dia mau ngomong sama gue aja dia ketakutan. Ya. Jangan Dia mau ngomong dikira kita ketakutan kerja loh. di sini bebas Iya, atau karena senang-senang. kan kebanyakan kayak orang di sana ya beranggapan kalau kerja di luar itu Iya, enak, iya, banyak duitnya. banyak duit. Ya memang ya sih. Bebas. Memang iya sih, ya kan. Nah. Ya duit pasti otomatis, maksudnya Tapi secara ekonomi pasti akan pulih pelan-pelan ya kan. Tapi kan kita juga punya maksudnya Punya kelainan. tekanan batin ya. Hmm. Apalagi yang namanya kerja di rumah ya, sedangkan kerja di office aja yang cuma Karena 8 sama jam. bos ya. Kadang-kadang punya tekanan. Ih, becik banget ini. Kemon, bos, kemon, gitu. hari lagi deadline, 2 hari lagi gitu kan. Aduh, cepat lah jam 5 aku udah malas sekali gitu kan. Kadang-kadang ya apalagi yang ini yang 24 jam. Kayak aku sih kadang-kadang ya kalau
udah dengar kayak gitu merasa wow hebat juga sih. Aku merasa wah orang-orang yang bekerja sebagai helper ini harus punya mental baja gitu. Iya, Kalau benar. kita nggak punya mental baja ya pasti kita akan menyerah. Malah. Ya kan kadang-kadang kan kayak teman kemarin ada teman kita udah cerita kerja betul-betul udah ini masih aja dicek tahap aduh di mana nggak sakit hati gitu kan. Iya. Berarti harus memang punya mental yang betul-betul kuat Ya gitu. pokoknya Ya kan? kalau sesama TKW pastilah ngerasain, pasti tahu Iya, kalau cuman ya, cuman cuman di luar sana kan banyak apa orang bilang ya. sebab mereka ngelihat kita kadang pas lagi kita keluarnya, Ya, pas lagi kita kayak gini nih, enak-enaknya, kayak kita lagi kayak gini. tapi Iya. yang perang Gimana? yang aslinya itu mereka nggak tahu kan. Tahu. Apalagi Iya, aku loh istilahnya jaga ama yang super cerewet ya. Iya, Dia betul. ayo my goodness kalau mau ke pasar itu kan naik kursi roda didorong itu dari Dover ke Holland leh jalan Gila, Oh. jauh loh. olahraga. jauh udah gitu mulutnya ngocehnya nonstop. Iya loh dia. Dia kadang kalau mau ngomong sama gue ya dia kayak Benar gitu dia beneran gitu. Lu aku Ya, ada tapi kan ada, setidaknya kan ada. maksudnya setidaknya kamu ambil hikmah daripada itu kan. Sebenarnya sih itu mungkin proses buat kamu untuk lebih sabar dan lebih maksudnya untuk Melatih lebih mental ya juga sih. untuk lebih bersyukur lah. Ya kan? Karena mungkin ya karena kadang-kadang orang yang datang ke sini tiba-tiba punya majikan yang baik, malahan disalahgunain. Ya. Oke, malah mabuk, sporty, ya kan? Main jantan. Banyak loh karena pegang kali. karena mereka kan nggak pernah ngerasa Iya. sakit gitu. Betul. Wah gue datang ke sini enak dapat gaji, bos baik ya kan. Wah akhirnya mereka nggak tahu bersyukur. Salah jalan. Tapi alhamdulillah ya sekarang berkat dari kesabaran aku majikan aku yang sekarang wah super the best, baik banget. Nah, berarti kan kita sama. Alhamdulillah. Iya, Berarti kan kayak gue. makanya gue bilang semua Suatu saat sebenarnya boleh semua- kesana lah interview majikanku juga boleh. Iya betul betul. Beneran Soalnya- nih ya? Nah, sure. Soalnya sebenarnya hidup ini butuh proses. Karena kenapa kalau kita nggak punya proses pasti kita apa sih gitu kan? Kita nggak tahu betapa sakitnya proses itu. Tapi kan betul. setelah kita melewati proses itu, syukur deh gue hadapin itu. Kalau nggak gue hadapin itu, mungkin nggak akan seperti ini nih hari ini gue Kalau kan gitu. ibarat kata yang kayak ini mah udah lambai tangan aja udah nyerah. Jadi ya, jadi lo ngambil tangan juga dong buat masa lalu baik. Bye-bye. Masa Masa lalu lalu, gitu. Terus planning ke depan apa nih? Ya Planning. fokus untuk Anak. ke anak aja dulu, nyekolahin tua, ya. anak sama ini nyenengin orang tua lah. Terus rencana mau berapa tahun lagi di sini? Sampai anak mungkin kuliah atau gimana karena susah sekali ya cari kerja di Iya, Indo di gitu. Indonesia, iya. Di Indonesia susah banget gitu. Apalagi kita yang udah maksudnya udah punya umur, udah punya status Iya, ya. punya umur, Agak punya susah, status, agak meskipun lo susah. punya jasa juga agak susah. agak susah gitu. Benar. Betul. Ya bukan masalah ya soal gaji juga. Ya, kadang Compare-nya bosku agak juga gini lah. nanya ya, yang sekarang lah mau berapa lama lagi kamu kerja sama aku di sini. Sampai aku Sampai lo gak butuhin gue gitu aja. until you don't want me to stay then I will go. Nah, That's very good. Karena It's okay, you can stay kadang-kadang with me. mencari majikan yang baik itu susah. Jadi Susah, kalau udah benar. dapat ya dipertahankan Iya. gitu. Aduh, jangankan yang kayak gini, say. Aku yang dulu jahat aja aku boleh tahan. boleh tahan lo dia 3 tahun ya. Kalau 3 gue tahun juga setengah. sama 3 tahun setengah gue sampai finish kontrak 2 tahun. Ya betul ya betul. Iya. Ya Allah. Ada hikmahnya juga sih, jadi ibarat kata berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian lo sakit-sakit aja dulu gitu. Kebanyakan sakitnya mah. Tapi kan setidaknya harus sakit dulu sih. Karena semua proses mesti harus sakit dulu. Even tanaman aja pecah dulu, mati dulu, baru bisa dia tumbuh. Iya, Iya betul. kan? Yang sebenarnya kalau kita menyadari kehidupan itu juga seperti itu. Gitu. Jadi ya sabar aja lah, jadi berdoa apa yang lo mau, planning tetap juga lo jangan Kadang lupa kayak saving. aduh saya mau nyerah tapi inget lagi kan aduh Jangan. kalau gue nyerah anak gue gimana kan Nah, gitu kan. sekarang ini Bangkit lagi. ya lu kan cuma 1, gue 3 loh, gue 3 gue yang 3 aja tetap senang aja ngeliat gitu, senang ketawa aja gitu kan. Tapi nggak tahu dalamnya dalamnya gitu, dalamnya udah hancur Dalamnya kayak gitu. keropok gitu. Iya, udah kropos lah, jadi udah mikirnya ke anak lah, ke masa depan gitu. Ya jadi ya mungkin buat orang teman-teman yang di luar sana gitu, maksudnya tetap semangat, jangan gunakanlah waktu sebaik mungkin, jangan sampai salah pilih teman, jangan sampai salah jalan gitu.
maksudnya tetap ingat keluarga, ingat anak yang punya cita-cita, jangan lupa gitu. Iya, Soalnya, kamu bisa sih menikmati hidup kamu, masa muda kamu boleh, tapi jangan sampai merusak masa depan kamu gitu. Ya wajar kita harus menikmati masa muda kita, tapi ingat masa muda itu nggak selamanya muda gitu. Kita harus mempersiapkan untuk planning ke masa depan. Oke Mbak, apa pesan Mbak untuk orang tua, si anak orang tua, terima kasih banget udah ngejagain anak aku, udah pokoknya selalu support aku. lihat kamera dong Mbak. Aduh, gua gak bisa. gue tahu, lihat kamera Mbak. Yakin. Buat anaknya just study hard. Itu aja. Oke Denis, Oke. Buat Dennis ya, jangan khawatir. Biarpun bapaknya nggak sayang, kan masih ada mama, ada kakek, ada nenek, ada omnya, ada omnya juga. ada tantenya. Nggak ada tante. Ada tante di Ada sini. tante Rika, Ada tante Elis. Tetap semangat. tetap semangat. Pokoknya Karena masa depan masa ada depan di nomor tangan satu. kamu, bukan di tangan orang lain. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa dong. Jangan lupa Subscribe. like, Salah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Like, subscribe, comment, comment, and share.